Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau. Ya, di rumah, ya. Apa kebiasaan Nabi di rumah beliau untuk menjadi tuntunan kita dan juga menjadi teladan bagi kita. Yang paling paham tentang Nabi di rumah beliau adalah istri beliau. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau di luar banyak orang yang melihat, tapi kalau di rumah jarang orang yang melihat, ya. Kita lihat qalat Aisyah radhiyallahu anha, ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashtaddu alaihi an yujad minhu rih. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang sahih, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat amat menjaga agar tidak tercium bau daripada beliau. Ya, Nabi amat sangat menjaga supaya bau badan beliau itu tidak tercium sama orang. Bau badan di sini, ya, rih di sini adalah sesuatu yang tidak mengenakkan daripada jasad, daripada badan beliau. Nabi sangat amat menjaga itu. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah, ya, artinya pulang dari luar, ya, beliau sangat amat menjaga dengan istri-istri beliau agar tidak tercium bau yang tidak enak dari jasad beliau, daripada badan beliau. Itu Nabi jaga sekali. Sehingga kata Aisyah radhiyallahu anha, yabda idza dakhala baitahu bisiwak. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau pertama masuk ke rumah, yang beliau lakukan pertama adalah siwak, menggosok gigi. Ya, Nabi yang pertama sekali beliau mulai ketika masuk ke rumah itu adalah aktivitas pertama beliau gosok gigi dulu, bersihkan gigi beliau. Kita pulang dari luar, enggak makan apa-apa lagi, mungkin enggak minum apa-apa lagi. Jadi bagaimana lambung rasanya, ya? Bagaimana lambung kita naik, ya, di asam lambung, ya. Kemudian bau lambung kita, bau itu ketika kita ngomong tahahabah fonda itu biak mendumian, wah itu biak, ya, dah pegah habang ngam rumah dah duk atau dengan orang lain. Maka Nabi yang pertama sekali beliau lakukan di rumah beliau, beliau bersihkan mulut beliau, beliau bersihkan gigi beliau. Jangan ada sesuatu keluar dari ataupun tercium dari orang lain, sesuatu yang tidak mengenakan. Nabi jaga betul itu. Lihat bagaimana bersihnya Nabi kita Muhammad, itu sunnah beliau. Ya. Makanya ketika Nabi melarang orang pergi berjamaah yang dia itu habis makan bawang, basal, ya, bawang, orang yang makan bawang, jangan dekat dengan masjid kami. Artinya apa? Ya, orang yang bau mulutnya itu enggak bisa ditahan, bau mulutnya itu enggak bisa diredam, ya. Ada bau mulutnya, maka Nabi bilang, wah jangan dekat dengan kami, ya. Betoto, ya. Karena masalah bau badan itu adalah masalah. Bagi Nabi mengajarkan untuk itu dijaga, jangan sampai orang lain mencium sesuatu yang tidak enak daripada kita. Sampai solat berjamaah saja Nabi suruh jaga, menyemubaya badan, le pajuh bawang, habis makan bawang, maka jangan dekat. Kalau ada baunya seperti itu, bau mulut, ya. Begitu juga dengan bau badan, ya. Disuruh jaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sunnah beliau. Ya, jadi bukan cuma sunnah kita pintar cari pakai baju tertentu kita anggap sebagai sunnah, tapi baunya enggak kita perhatikan. Memperhatikan bau badan, bau mulut kita, itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sangat amat menjaga, bahkan di rumah beliau. Yang pertama sekali adalah bukan makan dulu, tapi beliau bersihkan gigi beliau dulu, bersihkan mulut beliau. Ya, kalau enggak ada gigi, ya mulut, pokoknya mulut. Jangan sampai bilang saya sudah tidak ada gigi lagi Ustaz karena sudah tua, jadi tidak perlu lagi. Bersihkan mulut kita, be. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu. Nah, kemudian annan Nabi la yarqud minal laili wala nahar fayastayqid illa tasawwaq qabla an yatawadda. Riwayat Abu Daud. Abu Daud meriwayatkan, ya, hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak tidur malam dan juga tidak pula siang. Kapan saja beliau bangun daripada tidur beliau, ya, maka baik malam ataupun siang, maka beliau pasti akan bersiwak dulu sebelum berwudu. Ya, kapan saja kalau Nabi bangun daripada tidur,
maka Nabi SAW akan bersiwak dulu. Nah, ini kalian ya. Orang tidur bau mulutnya juga bermain. Bangga beda mandu murung, itu tabiat fitrah manusia. Ya. Maka Nabi yang pertama sekali Nabi bersihkan gigi beliau, bersihkan mulut juga, ya. Kapan saja beliau bangun tidur. Ya. Maka kalau dibilang rekomendasi dari para dokter cuma 2 kali sikat gigi dalam sehari, tidak benar. Sunnah Nabi ya, kapan pulang ke rumah bersihkan mulut, sikat gigi kita. Ya. Begitu bangun tidur siang ataupun malam, maka bersihkan mulut juga, sikat gigi kita juga. Begitu, ya, bersihkan. Nah, itu sunnah daripada Nabi SAW. Bau badan juga perhatikan. Kalau kita berkumpul dengan orang banyak, perhatikan. Makanya dalam ilmu fikih ya, disunnahkan kita mandi. Kapan mandi sunnah? Ya, mandi sunnah itu adalah pada saat kapan saja kita pergi berkumpul dengan orang banyak, maka laksanakan mandi tersebut. Ya, disunahkan untuk mandi kapan saja. Ini akan ada ngumpul dengan orang banyak. Saya akan duduk berjumpa dengan banyak orang, maka sebelum itu sunnahnya mandi dulu. Nih, demi bau badan, demi bau mulut. Ya. Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dan bayangkan Nabi mengamalkan itu, ya, itu adalah di masa di tempat yang sulit mendapatkan air. Memangnya ada sumur bor di rumah Nabi? Enggak ada. Untuk mendapatkan air harus dibawa dari tempat yang sangat jauh. Ya, di kebun-kebun kota Madinah paling kalau ada air, jauh daripada tempat tinggal. Tapi itu menjadi sunnah beliau. Kan sulit untuk menjaga sunnah yang seperti ini di tempat yang kemudian alam di sana enggak seperti kita. Panasnya bukan main. Panasnya alam di sana. Alam di sana panas. Ya, kalau panas hari berkeringat, ya bau badan, ya hana dah begah gini. Urang kain ke mana, jarang ke mana? Kenapa jarang dia mandi? Ya sulit mendapatkan air. Bau badan setiap saat, ru'uh re'id bahasa orang Aceh bilang. Ya, suasananya begitu. Tapi itu sunnah Nabi. Ya. Kita hari ini alhamdulillah di mana ada pet kita buka keluar air. Di mana-mana alhamdulillah rumah kita berlimpah air, lebih dari perlu air. Maka lihat, bayangkan kita mudah mengamalkan sunnah ini, ya. Sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu Nabi kita Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu adalah adab dalam keluarga beliau. Dalam keluarga Nabi artinya dalam ketika beliau pulang ke rumahnya, ya. Kemudian datang sahabat menanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang apa yang dilakukan selanjutnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau. Aisyah mengatakan kepada kita, Ummul Mukminin, kana fi mihnati ahli. Bahwa Nabi di rumahnya, kana fi mihnati ahli, Nabi itu membantu istri-istrinya di rumah beliau. Ya. Apa yang kalau di luar banyak yang lihat, tapi di dalam istri-istri beliau yang tahu. Jadi ada sahabat yang menanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, apa yang dilakukan Nabi di rumahnya? Yang dilakukan oleh Nabi di rumah beliau itu adalah kana fi mihnati ahli. Nabi membantu istri-istrinya. Apa yang dilakukan Nabi? Membantu istri. Apa yang dilakukan oleh istri, maka Nabi ikut membantu melakukannya. Yang kalau kita bayangkan, Nabi SAW di luar itu adalah sibuknya bukan main. Semua permasalahan itu ditanyakan kepada Nabi, dan banyak orang yang ingin jumpa dengan Nabi. Kalau kita di kampung misalkan ada masalah ini jumpa kesi, ada masalah ini jumpa sekdes saja, ada masalah ini jumpa Tengku Imum, ada masalah ini jumpa dengan Kaur, ada masalah jumpa dengan ini. Terbagi-bagi pekerjaan. Jadi ada kesi hana 24 jam gebuk ke. Ada orang-orang yang bisa diwakilkan. Tapi masalah dengan Nabi, semua ketentuan hukum ada pada Nabi. Jadi semua orang ada masalah jumpa sama Nabi. Belum lagi orang yang mau masuk Islam, masalah negara, ya, masalah luar negeri, kemudian banyaknya luar biasa masalah. Maka cocoknya beliau pulang ke rumah ngapain? Bekna yang ganggu membecut, hek getai luar.
Tapi Aisyah mengatakan wa kana fi mihnati ahli. Istri Nabi ada kerja di bank, ada kerja di kantor, yang pergi pagi pulang sore. Tidak ada. Ya. Tidak ada yang demikian. Ada aktivitas di luar, tapi tidak ada aktivitas yang harus masuk jam sekian, pulang jam sekian. Ya. Ya. Tapi Nabi bantu istri-istri beliau. Hari ini, ya, istri-istri kita banyak yang sibuk di luar, pulang ke rumah nggak ada dibantu sama suami. Apakah sesuai dengan sunnah Nabi? Enggak. Justru hari ini istri-istri kita kalau kita tanya, apakah itu biar kerja di luar? Kenapa kerja di luar? Untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Kan banyak alasannya begitu. Mencukupi kebutuhan keluarga. Kenapa? Karena suami tidak mampu mencukupi semuanya. Kebutuhan banyak. Ya, kebutuhan banyak. Tapi sampai ke rumah, ya, istri mencuci piring, nya cika bu rinang, masak badapu cika bu rinang, rah baje cika bu rinang, ade baje cika bu rinang, drone puput di luar. Istri juga kerja di luar. Nah, tapi Nabi dengan kondisi begitu, Nabi bersamai istri beliau. Ya, Nabi bersamai istri beliau karena sesungguhnya ya di rumah itu hak istri, ya di luar sudah hak dengan orang banyak, di rumah hak istri. Hak istri di rumah adalah membersamai mereka, membersamai istri. Ya, kalau istri lagi masak, bersamai dia masak walaupun enggak kita bantu langsung, bersamai dia, ya, bersama dengannya. Menancit, ya, lagi di dapur, lagi cuci piring, yang satu cuci, yang satu bilas, ya, yang satu ya gompingan, namanya pegah, ya. Bersamai dia, ya, karena ini hak daripada istri. Hak istri dibersamai di rumah, ya. Menyena yang rah baje makan rona dia baje, ya. Jangan dipikir bahwa cuci baju dengan jemur pakaian itu sedikit waktunya, waktunya lama, ya. Tapi ada orang yang merasa yang kau urusan lonnya, urusan urinongnya, ya. Saya laki-laki tidak ada urusan seperti itu. Muruah laki-laki saya hilang. Agam lu gadah menyakujak bak dapu, menyakujak bak nyabantu bermoh. Ya. Ini adat yang bercanggah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bercanggah, tidak benar, ya, bertentangan dengan sunnah Nabi. Nabi tidak demikian. Maka Nabi katakan khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu adalah yang paling baik bagi istrinya, bagi keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah yang paling baik bagi keluargaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis yang lain Nabi katakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, khairukum li ahli. Ya. Artinya apa? Sempurna iman seseorang itu adalah yang paling baik akhlaknya, ya. Khairukum li nisaihi, dan sebaik-baik kalian itu adalah yang paling baik bagi istrinya, kata Nabi. Jadi kalau demikian ini hadis untuk para laki-laki, para suami, ya. Sebaik-baik kalian wahai laki-laki, wahai suami, yang paling baik bagi istri dan juga bagi keluarganya, ya. Jadi dapat agam ro depan kan pada tempat lain inan dapat agam ro kan gadah agam ro di rumah kan, dapat agam ro itu adalah paling baik bagi istri kita. Katanya apa rumah apa galak menya seandainya pusing angkut itanya apa dah begat nyeganya pusing angkut tak duduk nonton TV atau apa dah begat, ya, neduk kena sampai lon lu berabang ro na. Coba tanya betul enggak begitu, atau itu nonton TV atau kibai galak ro, ya. Coba tanya saya. Oh, yang paling enggak nunduk kena. Lum ada pun nunduk pada pulung pegawai dia. Jika wanita dia walaupun dia kerja tapi ngomongnya jalan. Beda dengan laki-laki. Kalau lagi kerja enggak bisa ngomong, ya. Kalau wanita tidak masalah. Dia ingin didengarkan, ya. Dia ingin didengarkan keluh kesahnya. Begitu Nabi bersamai istri beliau di rumah beliau.
itu hak daripada isteri. Di luar hak orang kantor, truk rumah, ka hak TV. Mungkin mana? Truk rumah meanak handa tengkalon. Ya. Karena menganggap itu hak, sudah ada pembantu, sudah ada ini, sudah ada itu. Tidak. Nabi betul-betul sangat menjaga ini. Ya, ini sunnah beliau dalam berkeluarga, dalam keluarga. Nah, masalah membagi tugas pekerjaan di rumah, bagi tugas pekerjaan, ya, apakah memang sudah ditetapkan memang seorang istri harus di dapur, seorang istri harus mengurus semua masalah yang ada di rumah, melihat anak dan yang lain? Itu kembali kepada adat dan kembali juga kepada bagaimana rumah itu dikelola bersama secara baik, bijak, dan juga secara yang bisa membahagiakan. Tidak masalah ya, kalau seandainya dibagi bersama pekerjaan di rumah kepada suami, sudah itu adalah cara kami hidup bersama. Hana mesti sama dengan engkau, enggak mesti harus kita sama dengan orang lain. Kami di keluarga kami ada cara sendiri kami mengelola rumah tangga kami. Silakan, tidak ada patokan khusus yang ini wajib istri, yang ini wajib suami dalam masalah mengelola tata rumah tangga, yang dalam masalah pekerjaan hari-hari itu dikelola bersama. Ada yang bahkan seorang istri mensyaratkan dia menikah bahwa dia tidak bisa ke dapur. Ya, dia alergi dengan asap, alergi dengan ini, dia syaratkan bahwa suaminya yang melakukan itu. Maka tapi masalah lain dia yang akan handle. Siap, karena enggak ada masalah, enggak ada istilahnya tidak hanajid kurinang tu bah. Sesuai dengan asal mereka bahagia, apa salahnya? Ya. Ada yang datang ke kami misalkan bilang bahwa ya, "Nya Ustaz, istri saya sudah menghina saya." Apa? Ya, suruh jemur pakaian sama saya setiap hari. You ada beda balon. Ya. Dia yang cuci di dalam, suruh jemur sama saya. Hilang kelaki-lakian saya, malelun. Ya. Saya katakan bahawa pakaian yurah dan yuade badron, pakai yuade mentok. Kenapa enggak disuruh cuci saya sekalian dan terus jemur? Kenapa jemur saja? Kenapa demikian? Apa salahnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi mihnati ahli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membantu istri-istrinya di rumah. Apa yang beliau bantu? Membantu apa saja. Itu sunnah Nabi kita, sunnah beliau dalam berkeluarga. Makanya adat itu ditimbang-timbang ya, disesuaikan ya. Silakan, itu adalah hal yang terbuka lebar, kita timbang-timbang ya. Bagaimana dikelola dekat dengan sesama kita, bahagia bersama di rumah, itu tidak ada masalah ya. Ada kadang ibu-ibu yang mensyaratkan kepada anaknya yang baru menikah, anak laki-lakinya, itu jangan dekat-dekat ke dapur, yang selama tidur hanya tahu ya. Selama tidur baik bantu-bantu bah menan. Itu kewajiban perempuan, kita lihat dia setia padamu atau tidak. Nyan ukuran pesan dari ibunya ya. Itu pesan yang tidak boleh untuk diikuti ya. Masalah dia membina, mengelola rumah tangga berdua, silahkan bagaimana mereka suka dan bagaimana bisa membahagiakan mereka ya. Jadi begitu saudaraku yang dimuliakan Allah ya. Selanjutnya kita lihat Aisyah radhiyallahu anha ya, bercerita juga tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang suami ya, sangat memperhatikan bagaimana pendidikan akhlak istrinya. Kalau ada salah, jangan segan-segan untuk ditegur, diajarkan kepada istri ya. Innaman khuliqat mar'atu min dil'in, kata Nabi, sesungguhnya wanita itu diciptakan daripada tulang rusuk ya. Kalau engkau luruskan dia patah, kalau dibiarkan dia bengkok. Artinya apa? Ini adalah ibaratkan kiasan bahwa senantiasa seorang suami harus menjaga kelakuan istrinya dari waktu ke waktu ya. Seorang suami ya, jangan membiasakan ke istri begitu ya sudah begitu. Kalau ada yang salah, harus dari awal harus diperbaiki, dan dari waktu ke waktu harus diperbaiki. Dan istri juga harus paham kalau dia harus tunduk kepada suaminya, dan juga harus mendengar kata-kata suaminya kalau perkataannya benar walaupun tidak disukai. Karena wanita berperasaan. Ketika diajarkan sesuatu kadang enggak biasa dia, maka dia tidak suka. Tidak boleh. Dengarkan istri, dengarkan suami ya.
Seperti kejadian dengan Nabi misalkan. Nabi ajarkan istri beliau kalau ada yang salah. Ya. Datang kata Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, rahtun minal yahud. Ya. Datang ke rumah Nabi ya, beberapa orang Yahudi. Datang ke rumah ini. Dakhalal bait, masuk ke dalam rumah. Bertamu mereka ke rumah Nabi. Yahudi, non-muslim. Dia masuk ke rumah Nabi, mereka masuk ke rumah Nabi, mereka bilang apa? Ya. Kan kalau kita masuk ke rumah, adat kita, sunnah Nabi adalah kita mengucapkan Assalamualaikum. Tapi mereka orang Yahudi ini masuk ke rumah, mereka ucapkan apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kan mirip-mirip seperti Assalamualaikum, tapi mereka ucapkan Assalamualaikum. Assam itu artinya apa? Kehancuran, kebinasaan dan kematian atas kalian. Nah, jauh tak beda ya. Menyahana lam. Kalau tidak ada lamnya, udah artinya apa? Assam. Assamu itu racun ya. Hancur, mati ya, begitu. Jadi mereka masuk ke rumah Nabi, mereka ucapkan itu. Aisyah radhiyallahu anha mendengar itu, ya. Marahlah Aisyah radhiyallahu anha karena begitu mereka masuk ke rumah tidak ada adab mendoakan sesuatu yang jahat begitu lagi, ya. Dijawab oleh Aisyah radhiyallahu anha dan Nabi ada di rumah, ya. Dengan marah Aisyah menjawab, "Wa'alaikumussalam wal la'nah." Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Kata Aisyah radhiyallahu, waalaikumsalam tamahlah tak betul. Wal la'nah, dan terkutuk kalian. Dijawab oleh Aisyah radhiyallahu anha, tamahlah. Ya. Ditambah lagi. Ya. Nabi mendengar Aisyah menjawab salam orang Yahudi yang jahat itu, ya. Nabi tegur Aisyah radhiyallahu anha. Ya Aisyah, innallaha yuhibbur rifqa fi kulli syai. Wahai Aisyah, jangan begitu. Sesungguhnya Allah mencintai lemah lembut dalam setiap perkara, dalam segala hal. Ucapanmu itu tidak menunjukkan pada lemah lembut. Innallaha yuhibbur rifqa fi kulli syai. Allah mencintai lemah lembut dalam segala sesuatu. Dan cara engkau menjawab salam itu, menjawab ucapan mereka itu tidak menunjukkan lemah lembut. Ada ikut, kalau mereka mendoakan yang jahat, engkau ikut mendoakan yang jahat, tambah lagi. Menyawanya ikut sam mentang gata tamah lom na laknat lom dehnya. Nah, ini tidak tidak ada lemah lembutnya di situ, ya. Tapi orang berbuat jahat pada kita balas dengan sesuatu yang lembut juga. Nah, ini lihat sunnah Nabi, haluh tak sunnah Nabinya, ya. Jangan asal ya sudah pakai baju, kau pakai kupiah, kau pakai nyoje, ya kalau takoh luar nyoka sunnah ilun. Jadi pu yang itu dari abah lu mendum sunnah, ya. Lemah lembut sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa kata Nabi? Ya. Ketika ditegur oleh Nabi, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa ya Rasulullah, ala tasma'un, ya ala tasma' mada yaqulun, ya Rasulullah, tidakkah engkau mendengar apa yang mereka ucapkan itu? Bukan assalamualaikum, mereka bilang assalamualaikum. Nah, assalamualaikum, ya. Mereka ucapkan itu mendoakan kejahatan, sesuatu yang tidak baik kepadamu, ya. Kata Nabi apa? Waqad qultu wa alaikum. Aku sudah menjawab. Apa jawabannya? Wa alaikum, sudah. Dan ke atas kalian. Nabi bahkan tidak menjawab wa alaikumussalam. Itu mendoakan lagi yang tidak Yang tidak baik. Tapi Nabi jawab adalah wa alaikum, ya. Assalamualaikum wa alaikum. Artinya apa? Kehancuran, kematian atas kalian. Nabi jawab waalaikum, dan ke atas kalian. Nabi enggak tambah samnya, enggak ikut mendoakan itu. Kenapa Nabi katakan waalaikum saja? Ya kalau mereka meniatkan baik itu kembali pula kepada mereka. Kalau mereka menginginkan yang jahat itu balik kepada mereka. Udah.
Gitu aja, itu lembut, kata Nabi. Yang begitu lembut cara menjawab salamnya. Walaupun mereka jahat, kita nggak boleh berbalas jahat kepada mereka. Itu sunnah Nabi. Tapi kalau misalkan dikatakan bahwa ya kalau mereka jahat sama kita, kita balas jahat. Ya, nyai tanpa tengok dua dah tanpa aja. Ya. Kalau dia khianat pada kita, kita balik khianat pada dia. Itu nggak perlu ilmu agama. Ya, nak perlu ilmu agama ya. Itu nggak perlu sunnah itu. Siapa saja bisa. So mentang je. Ada Ibrawi hana kerja tahu Ibrawi tengah tinggal jamun tapi tanya dengar haba agama mananya kita katanya. Ya. Tinggal Ibrawi, dia tinggal di Ibrawi saja, nggak pernah ke mana-mana. Mau masjid hana duduk. Majlis taklim nggak pernah sampai. Mau Quran hana baca, tapi menyai tanpa yubalah tanpa kita ya. Hana payah pernah. Nggak perlu kita ajarkannya. Kalau ada yang tampar nanti balas tampar lagi. Kalau ada yang sep drone sep je 2 ga sep. Ya apa yang pernah adanya. Nggak perlu diajarkan, bisa dengan sendirinya. Tapi pada saat orang mencaci kita, kita maafkan. Pada saat mereka jahat pada kita, kita maafkan. Pada saat mereka kasar, kita lembut pada mereka. Itu perlu sunnah. Itu perlu ilmu, itu perlu agama. Ya, itu perlu tuntunan. Perlu contoh yang kita ikuti. Itu perlu ke masjid, perlu majlis taklim, perlu ada iman. Ya. Perlu ada kisah-kisah seperti ini kita dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Innallaha yuhibbur rifqa fi kulli syai'. Allah mencintai lemah lembut dalam segala sesuatu. Bekreh dengan cekang. Ya, nak cekang. Ya, sikapnya kereh dan cekangnya sana jauh daripada sunnah Nabi. Kata-katanya kasar, itu bukan sunnah Nabi. Tidak seperti itu Nabi mengajarkan. Fi kulli syai', dalam segala sesuatu rifq. Ya, lemah lembut. Dan Allah mencintai itu, ya, kelemah lembutan. Kalau kita enggak mampu untuk mengucap lemah lembut, maka diam sajalah. Ya. Ya, Nabi hanai kamu cika biata gitu. Biata kamu memang betul berapa kamu. Ya. Hasil Nabi bukan begitu. Apa? Ya, hana begitu. Enggak begitu. Ya, Nabi kita rifq fi kulli syai'. Ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ya. Dan ya, kita lihat para sahabat juga melihat barometer orang juga bagaimana dia memperlakukan keluarganya. Ya, ya. Ini di akhir kisah kita pada subuh yang berbahagia ini, di pagi ini, ya. Sayyidina Umar ketika beliau menjadi khalifah Nabi, khalifatul amirul mu'minin, ya. Beliau ketika ingin mengangkat pejabat-pejabat yang beliau amanahkan, itu beliau tanya, bagaimana kondisimu dengan keluargamu? Ya, kiban gata dengan keluarga gata. Ya. Beliau tanya dulu, kiban gata dengan keluarga gata. Ya. Puragam yang ia tulis urinang pekan contoh misalkan. Kan ada juga begitu. Jadi kepala dinas nanti yang ngaturnya bukan dia tapi istrinya. Jadi menyengam bapak baik berapa, ngeibu tak berapa. Ya. Ya, jadi beliau tanya, bagaimana engkau dengan keluargamu? Ya. Ada seorang yang akan diberikan jabatan oleh Sayyidina Umar. Beliau sampaikan apa dia katakan bahwa ya, idza dakhaltul bait, ya, qama al-jalis wa sakata al-mutakallim wa amma sumt. Kalau aku masuk ke rumahku, kalau aku pulang ke rumahku, ya, itu yang duduk berdiri, yang ngomong diam, dan semua hening di rumah saya. Kalau saya pulang ke rumah, jadi anak saya, ya, kalau lagi ngomong diam semua, ya, pokoknya semua hening pulang ke rumah. Segan mereka kepada saya. Yo iku ya hai. Mia karu benakan watai wo ya hai i mendung. Munya tengah hidup iku iplung lika namin. Ya, jadi dia pegah bahwa ya itulah saya, hebat beliau di rumah beliau, gentar dari rumah mandu. Apa kata Umar radhiyallahu anhu? Ya. Idhab falan uwallikal amra abadan.
pergi, tidak akan pernah aku berikan urusan orang mukmin padamu. Hanya pakai kata tegai nak kanyan. Hana hanya pakai lagi yang buat. Di rumah mentang urang ya ke kanyan. Kiban tajuk masalah urusan mengurus umat Islam, orang yang lebih banyak. Di rumahnya sendiri tidak dekat dengan keluarganya, bagaimana lagi dengan urusan umat Islam? Karena urusan umat Islam perlu kepada lemah lembut, perlu kepada kita faham siapa mereka, perlu dekat dengan banyak orang, mengurus masalah mereka. Kata Umar, pulang, tidak akan pernah aku berikan jabatan untukmu. Jadi kondisi keluarga dijadikan sebagai bagaimana cocok tidaknya dia untuk mengurus urusan umat Islam. Begitu saudaraku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita amalkan sunnah Nabi ini, khususnya adalah dalam keluarga kita, dan itu tidak perlu kepada syariat Islam kepada kanun khusus, tidak perlu. Pulang ke rumah langsung bisa praktek syariat ini. Hana pepreh pegat kanun ini untuk membuat lagi nyo. Oh nah, hana lahir kanun belum nempunya, belum lahir kanun lagi dalam masalah ini. Jadi preh lahir kanun baru tak membuat lagi nyo. Itu enggak perlu kepada kanun, enggak perlu kepada undang-undang. Pulang ke rumah mulai hari ini langsung kita bisa praktekkan sunnah ini di rumah kita, sehingga syar'ilah rumah kita. Ya. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.